Selamat berjumpa kembali di acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tidak terasa sekarang sudah memasuki episode yang kedua ya. Ya, waktu berjalan cepat sekali. Apa topik kita malam hari ini? Topik yang sangat indah. I love you, sweetheart. Oh, so sweet. Topik yang sangat indah yang akan dibahas oleh narasumber kita. Bila kata-kata ini diucapkan oleh pasangan kita, tentu sangat menyenangkan hati. I love you, sweetheart. Dan pelajaran yang akan dibahas akan sangat berguna bagi pasangan-pasangan yang akan menikah ataupun bagi kita yang telah menikah. Baik, para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, malam ini kita akan ada ayat inti dari setiap topik kita. Dan malam ini ayat intinya terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-25. Efesus 5 ayat ke-25. Demikianlah firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Firman Tuhan yang sangat indah bagi para suami. Luar biasa ya. Untuk mengasihi istrinya ya. Baik, kita akan segera saja mulai acara kita pada saat ini. Kita akan bersatu dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan mulai acara kami, Obsesi Hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara ini, memberkati Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kuntaraf, juga para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah maupun di mana saja mereka berada, agar kiranya acara ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, baik yang sudah berumah tangga maupun yang sudah berumah tangga. Baik, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Baik, para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah maupun di mana saja Anda berada, jikalau saudara mempunyai pertanyaan, saudara boleh mengirimkan pertanyaan saudara melalui call center Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca saudara, atau saudara juga bisa mengirim chat melalui akun media sosial dari Hope Channel Indonesia, yaitu Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah mencantumkan nama saudara, tetapi cukup saudara cantumkan lokasi di mana saudara berada dan tentunya pertanyaan yang ingin saudara tanyakan. Dan pertanyaan kita pada episode yang lalu yang telah masuk dan belum sempat banyak yang masuk ya, belum sempat dijawab, akan dijawab pada malam hari ini. Iya. Jadi kita sama-sama menyaksikan dan menunggu supaya semua pertanyaan tersebut dapat dijawab. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di Amerika, yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Pemirsa sekalian, di mana saja berada. Ya, apa kabar Pendeta dan Ibu Pendeta? Wah, kami sehat dan kami tetap sayang. Puji Tuhan. Happy birthday Pendeta. Happy birthday Pendeta Kuntaraf ya. Berulang tahun. Ya. Semoga sehat-sehat. Panjang Tuhan umur. berkati. Tuhan berkati. Ya. Baik, kita akan langsung saja memasuki pembahasan topik kita pada episode kali ini. Silakan Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta untuk membawakan pembahasan kita. Baik, terima kasih untuk semua perhatiannya ya. Terima kasih untuk host ya, Leo dan Fitri Sumampau Sitorus. Oke, kita akan pelajari tentang I love you sweetheart. Well, ini adalah sebagian daripada obsesi hati, obrolan seputar suami istri. Kita bahas tempoh hari tentang berbagai krisis rumah tangga zaman now kan? Iya, ada 10 yang kita sebutkan. Iya. Dan kita tidak akan sebut lagi satu persatu, tetapi yang penting pemecahannya, ya. Bagaimana pemecahannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga zaman now? Yaitu kita harus kembali kepada nilai budaya Kristen. Ya, jadi Alkitab harus tetap menjadi penuntun kita kalau kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan. Kemudian kita lihat bahwa perlunya kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga. Ini sangat penting sekali melalui kebaktian rumah tangga dan sebagainya. Kemudian waktu keluarga itu suami istri, orang tua dan anak sangat penting sekali. Nah, sekarang kita bahas tentang apa? I love you, sweetheart. I love you, sweetheart. Wow, ya, sering sekali kita dengar tentang I love you.
kemudian apakah sebetulnya arti daripada cinta itu ya? Sebab orang sering katakan bahwa cinta itu buta. Love is blind. Apa betul begitu? Ya, Ingat waktu saya masih muda membaca buku, ternyata masih ada bukunya I Love a Girl dari Walter Trobisch. Ceritakan seorang dia berkunjung kepada temannya, tetapi temannya tidak ada, tetapi adik daripada temannya ada, seorang gadis. Dia bercerita, kemudian mereka sudah tertarik satu sama lain, mereka mulai bermesraan, kemudian mereka mengadakan hubungan intim, langsung dia tulis kepada Walter Trobisch, I love a girl. Jadi seakan-akan bahwa I love a girl oleh sebab kemesraan yang ada begitu saja. Apakah memang betul demikian? Kalau Ya. kita lihat di buku Adventist Home halaman 50, dikatakan oleh Nyonya White bahwa love is a precious gift which received from Jesus. Pure and holy affection is not a feeling, but a principle. Those who are actuated by true love are neither unreasonable nor blind. Jadi nggak ada yang dibilang kata love is blind. Jadi love bukan blind kalau begitu. Itu adalah satu prinsip ya, dan ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Itu yang kita mau coba bahas lebih lanjut. Kalau gitu cinta itu harus diuji ya, apakah betul cinta. So I love you, I love you. Ya, apakah benar ya? Jadi ada tes di sini. Kita bisa lihat ada 8 tes. Pertama sekali kita lihat ujian waktu. Nah, maksudnya adalah jangan terburu-buru gitu. Iya, jangan terburu-buru. Tapi jangan terlalu lama seperti kita. Oh, memang kami tunggu 7 tahun baru menikah. Waktu itu sangat penting sekali sebab cinta itu harus bertumbuh dengan baik, jangan tergesa-gesa, baru ketemu langsung sudah mau kawin. Ya. Yeah. Terus yang kedua kita lihat ujian itu jarak jauh. Jangan out of sight, out of mind. Iya, jauh di mata, jauh di hati. Tetapi jauh di mata tetap dekat di hati. Jadi kadang-kadang perlu ada waktu untuk berpisah, untuk melihat dan menguji apakah itu cinta itu betul-betul cinta atau tidak. Ya, kemudian kita lihat ujian pergaulan. Jadi kita harus lihat bagaimana dalam pergaulan itu apakah kita akan kita tetap menyayangi satu sama lain atau tidak. Pergaulan yang dimaksudkan ini adalah test of companionship. Kadang-kadang orang muda kalau ketemu itu langsung bermesraan dan sebagainya. Tapi hanya oleh sebab terbawa oleh emosi, ya. Tetapi seorang yang betul-betul mencintai, walaupun tidak bersentuhan sekalipun dia tetap sayang satu sama lain. Dan yang keempat adalah apa? Ujian membagikan, share. Jadi kita share our love, share our interest, semuanya dibagikan kepada. Dan senang untuk membagikan berita, kabar, apa yang ada di pikiran, terus terang disampaikan, ya, itu penting sekali. Dan kadang-kadang berjalan lama, ingat dulu kadang-kadang 5 jam cepat sekali berlalu ya. Ngobrol terus. Terus yang kelima adalah ujian kejujuran, honesty. Jadi artinya tetap jujur, tidak hanya kelihatan baik saja ya, tetapi dengan waktu kita bisa melihat bahwa betul-betul seorang itu mencintai dan jujur, tidak perlu harus kelihatan baik. Ya, dan kemudian kita lihat ujian kesetiaan. Jangan kita hanya setia sebentar saja, terus habis itu out of sight again, out of mind. Iya, dan ujian empati, dapat merasakan akan perasaan daripada temannya atau istri ataupun suami. Jadi kalau misalnya dia kelihatan sakit, kita ikut sakit. Kemudian dia senang, kita ikut senang. Kemudian kalau misalnya memerlukan pertolongan, kita dapat mengerti dan siap untuk menolong. Ya. Dan yang terakhir adalah ujian kesabaran. Bagaimana kita lihat bahwa seorang suami itu bisa sayang kepada istri, sabar kepada istrinya walaupun dalam keadaan penderitaan. Jadi walaupun sedang COVID-19 tetap sabar. Ya. Jadi tidak tergesa-gesa, pun tidak marah, tidak perlu harus marah-marah. Oke, apa yang Alkitab katakan? Di dalam Kejadian 1 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya, ya, ini merupakan suatu proses. Ya, siap meninggalkan orang tua, artinya ia sudah dewasa secara fisik, dewasa secara pikiran, dan mempunyai pekerjaan hidup, kemudian bersatu di dalam pernikahan yang kudus atau melalui percaturan sipil, kemudian baru mereka jadi satu daging. Jadi jangan prosesnya terbalik ya. Ini satu hal yang sangat kita perlukan. Oke, kadang-kadang orang menikah dan 2 tahun dalam menikah itu punya pengharapan. Kira-kira pengharapannya apa saja? Ya,
Pertama kali kita akan melakukan segala sesuatunya bersama-sama, terus saja sama-sama. Kelihatannya akan beres semuanya. Kita akan memiliki pendapat dan perasaan yang sama, mengerti macam-macam hal, akan selalu cocok begitu. Itulah pemikiran atau harapan yang ada. Kemudian harapan berikutnya adalah pasangan kita akan selalu memperhatikan kita. Begitu juga kita akan selalu memperhatikan dia, seperti waktu pacaran. Dan kita akan lebih sering bermesraan, bercinta, bermesraan, ya, akan semuanya serba indah. Ya, kemudian pasangan kita akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih mendalam. Demikian pula sebaliknya. Itulah harapan daripada pasangan yang baru mau menikah. Kemudian tabiat buruk pasangan kita, ya, yang sekarang kita lihat akan lenyap karena pengaruh cinta kita. Kita pikir tidak akan ada masalah dalam rumah tangga oleh sebab semua keburukan itu akan tertutup. Kemudian kita akan terbiasa dengan segala tetek bengek dalam segala kehidupan perkawinan. Itulah harapannya. Ya, kemudian kita akan jarang bertengkar, ya. Ya. Kemudian kita memasuki perkawinan dengan banyak harapan yang sama. Dan perkawinan kita akan berbeda dari semua perkawinan buruk yang kita pernah lihat. Kalau mereka yang sana itu buruk, ada perceraian, pertengkaran, kita tidak akan begitu. Kira-kira begitu, apakah itu akan terpenuhi? Itulah orang selalu mempunyai mimpi kayak begitu. Tapi apakah itu benar-benar akan terjadi? Kalau kita lihat, ya, akhirnya. Ya. Kalau seandainya kita lihat di belakang sebuah mobil, Anda lihat, ya, ada laki-laki dan perempuan. Anda bisa duga atau tidak bahwa mereka itu suami istri, baru menikah, atau sudah lama menikah, atau baru pacaran? Oh, bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara duduknya. Bisa. Jadi kalau yang baru pengantin baru bagaimana? Duduknya rapat banget. Kalau yang sudah lama menikah? Satu di ujung sana, satu di ujung sini. Kalau yang masih pacaran? Kalau bisa di pangku. Wah, itulah yang sering memikirkan kalau lebih lama menikah jadi makin renggang satu sama lain. Jadi kalau sudah lama menikah artinya, di tempat tidur juga satu di ujung kiri, satu ujung kanan. Apakah begitu yang kita akan alami dalam kehidupan ini? Apa yang dikatakan lebih lanjut di sini? Dikatakan love is not about how much you say I love you, but how much you can prove that it is true. Jadi bukan hanya bilang sayang-sayang saja, ya, tetapi apa kita buktikan bahwa kita betul-betul mencintai. Ya, ada seorang gadis umur 17 tahun, dia datang ke percetakan dan katakan kepada manajer percetakan, tolong cetak ini, saya punya naskah tentang cinta. Oh, bagus sekali. Sebelum saya cetak ini, saya mau tanya dulu, menurut Anda cinta itu apa? Terus dikatakan, cinta adalah berdampingan seorang kekasih di bawah di malam hari sang bulan sedang purnama. Ya. Kemudian cinta adalah jalan bersama di bawah payung, waktu hujan deras di bawah payung yang sempit sekali. Cinta adalah memandang sekujur bunga teratai di pagi hari di kala sang surya sedang bersinar. Cinta itu adalah, dia mau coba gambarkan cinta-cinta, kemudian manajer itu katakan, stop. Cinta adalah bangun pada dini hari, tanpa makan pagi, pergi menolong orang sakit. Wah, artinya apa itu? Artinya cinta itu mau melayani satu sama lain. Ya, ini orang Tionghoa itu banyak sekali filsafatnya dalam huruf-huruf, ya, alfabet yang mereka tulis, ya. Artinya salah satu ini I, ya, cinta. Kan Anda tahu itu wo ai ini, I. Nah, I ini ternyata berasal dari dua kata, ya. Ya, dan kata ini artinya adalah menerima, ya, uang, ya. Kemudian ini sin itu artinya hati. Jadi cinta itu adalah menerima hatinya. Jadi mungkin saja kadang-kadang dia kurang cantik tapi terimalah hatinya. Atau kadang-kadang dia marah tetapi apa? Terima hatinya. Terima hatinya. Dalam segala kesibukan tetap terimalah hatinya. Itulah satu hal yang sangat penting sekali. Sebab apa? Dikatakan cinta itu mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Mungkin dia marah, tapi ya mungkin lagi kurang tidur. Kita terimalah hatinya. Jadi itu sangat penting sekali untuk menerima seseorang, ya, dalam keadaan kekurangannya sekalipun. Oke, kita coba lihat definisi cinta menurut Alkitab. 1 Korintus 13 ayat 4-6. Dikatakan bahwa kasih itu sabar,
Ya, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita dengan ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Baik, kemudian kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Maksudnya yang ditutupi itu apa ya? Iya, ditutupi, jangan jelekan kelemahan daripada suami atau kelemahan daripada istri, cerita sama orang lain. Justru jadi terbeber, tersebar kemana-mana. Iya, ada orang yang katakan ngomel sama temannya, wah saya punya istri kalau bangun jam 11 pagi. Kemudian yang kita harus ingat juga ialah menutupi segala sesuatu itu menutupi bukan hanya kelemahannya tapi juga akan kesalahannya. Jadi artinya kita siap untuk mengampuni. Ya, berapa banyak kita harus mengampuni? 70 kali 7, 490. Artinya itu bagaimana kita hitung? Forgiveness 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu unlimited, artinya tidak ada batasnya. Jadi bagaimanapun kesalahan pasangan kita, kita harus selalu siap untuk mengampuni. Ya, tidak perlu harus marah-marah satu sama lain. Baik, ternyata kasih sayang membuat kita akan lebih sehat. Ya. Dan ayat yang sudah dibacakan tadi adalah dalam Efesus 5:25. Ya, apa yang dikatakan? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi sidang jemaat. Oh, Yesus itu mengasihi sidang jemaat dan dia berkorban. Ya, itu berarti para suami harus berkorban dan siap untuk melayani akan istrinya. Baik, sebetulnya apa kebutuhan istri sebetulnya ya? Ya, kalau kita lihat istri itu kepengen untuk disayang, kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan keamanan emosi. Ya, kemudian kebutuhan atas penghargaan yang telah dibuatnya di rumah, udah di ngepel rumahnya, masa apa semua nggak dihargai, nggak digobres. Kasihan, itu perlu penghargaan. Kemudian kebutuhan untuk apresiasi atas usahanya untuk tetap lebih menarik. Ya. Okay. Terus kemudian kebutuhan untuk suasana yang romantis. Nah, sekarang kita mau coba lihat apakah ada hubungan kasih sayang dengan kesehatan ya. Sebab kita kan mau sehat ya, walaupun dan kesehatan itu kan menambah dia punya imunitasnya. Jadi walaupun ada COVID-19 tidak akan kena, walaupun ada serangan kita tidak akan kena kalau kita punya imunitas yang tinggi. Jadi bagaimana ini hubungannya kasih sayang dengan kesehatan? Oke. Nah, sekarang dokter harus jelaskan ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini psikologis Abraham Maslow mengatakan bahwa kasih sayang itu sama pentingnya untuk pertumbuhan manusia, seperti kebutuhan akan vitamin, mineral, dan protein. Jadi jangan kita pikir, asal keluarga itu sudah dapat makanan yang cukup, seimbang, sudah. Pokoknya kita tidak perlu menunjukkan kasih sayang. No, kasih sayang itu sama pentingnya. Sejak Dr. Robert Adler menemukan psychoneuroimmunology field, dia melihat bahwa kasih sayang itu mempunyai dampak yang positif, apa kepada tikus-tikus, kelinci, kepada babi, dan juga kepada bayi-bayi. Kita pikir bayi-bayi itu nggak punya perasaan, tidak. Dan juga kepada orang yang gila, orang yang sakit jiwa. Itu kalau kita mempunyai dampak, mempunyai kasih sayang, even kepada orang psikotik itu mempunyai dampak yang positif. Itu banyak sekali penelitian. Juga kepada orang yang normal dan wanita hamil ya, dengan janin yang belum dilahirkan masih di dalam rahimnya juga itu. Nah, ini saya akan sampaikan juga penelitiannya. Ini penelitian yang pertama yang dilakukan kepada istri-istri yang sedang hamil dari para militer di Amerika Serikat. Suami harus dengar ini ya. Suami harus dengar ini. Anda bisa bacakan sendiri, ini dilaporkan di American Journal of Epidemiology. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1972. Jadi pada waktu itu mereka memberikan kuesioner kepada ibu-ibu dari istri dari tentara Amerika Serikat yang sedang hamil ya, ini istrinya sedang hamil, tapi masih trimester kedua, jadi sebelum 6 bulan kehamilan. Jadi diberikan kuesioner ini untuk melihat apakah mereka mempunyai dukungan secara emosi atau secara psikologis, apakah itu mempunyai dampak yang positif kepada
istri-istri yang sedang hamil ini. Ternyata ada kan istri yang ditinggalkan suaminya sedangkan dia lagi membela negara ya. Wanita yang tidak melaporkan dukungan emosi dan psikologis memiliki 3 kali komplikasi persalinan dibandingkan dengan yang mendapat dukungan. Jadi kita lihat bukan main hebat sekali ini dampak kasih sayang kepada ibu yang sedang hamil dan juga kepada fetus, kepada bayi yang di dalam rahim tubuhnya. Nah, tapi itu kan hanya cuma satu penelitian. Lalu di Columbia University ada 2 dokter, Dr. Hoffman dan Dr. Hatch. Kemudian dia ambil sebanyak 144 penelitian terhadap ibu-ibu yang sedang hamil untuk melihat apakah ada dampak kasih sayang kepada mereka. Ya, ternyata mereka lihat bahwa kasih sayang itu memberikan efek bukan kepada ibunya saja, tetapi kepada bayi, sehingga dapat dilihat Apgar score yang yang tinggi. Ya, ini Apgar score adalah satu skor yang diberikan oleh Dr. Virginia Apgar, di mana menunjukkan kalau bayi itu baru lahir, kalau dia terus mengerek gitu atau biru, itu Apgar score-nya rendah. Tapi kalau dia terus langsung menangis, itu Apgar score-nya makin tinggi, 1-10 ya. Jadi dilihat bahwa bayi-bayi itu sehat melalui dari Apgar score. Ya, kemudian mereka lihat bahwa kalau ibu itu mendapat kasih sayang, maka komplikasi persalinan itu lebih sedikit. Dan juga tidak ada kemungkinan untuk persalinan yang prematur, yang belum cukup umurnya. Kemudian kita lihat bahwa ibu-ibu biasanya kalau sudah melahirkan kan ada gangguan hormonal. Ya, gangguan hormonal itu bisa menyebabkan postpartum depression. Justru kalau suaminya itu sayang kepada ibunya yang sedang hamil itu, kurang postpartum depression. Jadi para suami ya harus sayang kepada istri ya. Yeah. Jadi ini satu hal yang luar biasa sekali ya, kasih sayang kepada sang ibu yang hamil dan juga bayi yang dikandungnya itu hubungannya erat sekali, kasih sayang. Jadi tetap harus para suami ya, suami artinya bapak yang atau calon bapak yang muda ingat sekali sayang kepada istri sehingga proses melahirkannya itu akan lancar, Apgar score-nya lebih baik. Nah, apakah ada untungnya kalau saya yang memberikan kasih? Kalau yang penerima kan dapatkan berkatnya ya, ya yang menerima kasih sayang. Tetapi kalau saya memberikan kasih sayang, apakah ada untungnya kepada saya atau tidak? Iya, jelas. Ini sangat hebat sekali penelitian. Sebab orang katakan, oh ya, saya kan merugi kalau hanya ngasih-ngasih aja. Salah satu penelitian, dengan anjing ini ya? Ya, penelitian yang disebut dengan CAST. CAST adalah akronim, CAST adalah akronim dari Cardiac Arrhythmia Suppression Trial yang dilakukan oleh 2 dokter, Dr. Friedman dan Dr. Thomas. Dan ini dilakukan dan dilaporkan di dalam American Journal of Cardiology. Para pemirsa bisa silakan membacanya. Ini dia lihat bagaimana kasih sayang itu dinyatakan kepada anjing. Kan kalau umpamanya kadang-kadang kasih sayang kepada pasangan bisa pasangan itu talk back ya. Marah atau jengkel atau apa. Tapi kalau sama anjing kan, anjing tuh goyang-goyang ekornya. Anjing nggak bisa, dia tidak bisa balas ya. Jadi kasih sayang orang kepada anjing itu kasih sayang murni dari si pemberi. Nah, lalu mereka ambil ini adalah pasien-pasien yang telah lewat daripada serangan jantung, tapi dia punya rhythm, dia punya detak jantung itu tidak normal, jadi irregular. Nah, mereka lihat itu kepada bagaimana pasien-pasien yang sudah lewat serangan jantung ini, kalau mereka ada anjing untuk menyatakan kasih sayangnya itu, apakah mereka bisa hidup lebih lama apa tidak? Kalau bagaimana dengan orang yang tidak punya anjing? Nah, inilah penelitiannya. Sangat mengagumkan sekali kita lihat. 1 dari 87 orang yang memiliki anjing meninggal. Jadi hanya 1,1%. Sedangkan orang yang tidak memiliki anjing, 19 dari 282 orang itu akan meninggal. Bayangkan itu 6,7%. Jadi bahkan 6 kali lipat karena tidak ada anjing untuk menyatakan kasih sayang itu bisa menyebabkan orang itu jadi tidak bisa hidup lama, mendapat
kematian jantung. Pada waktu itu herannya mereka mengadakan uji coba dengan 2 obat, yaitu enkenite dan flecainide. Maksudnya supaya orang yang sudah dapat sakit jantung ini bisa mempunyai tahanan hidup yang lebih lama. Tapi ternyata ini 2 obat ini justru memberikan orang itu mati lebih cepat. Sehingga akhirnya ini uji coba ini diberhentikan secara prematur. Nah, apakah kapan sih Anda pernah pergi ke dokter lalu dikatakan, resepnya kasihlah satu sama lain, kasih kepada istri, kasih kepada suami, atau kasih kepada binatang piaraan Anda. Hebat sekali. Dampak kasih itu berlaku kepada si penerima dan juga yang si pemberi. Hebat ini nasihat Tuhan ya. Jadi luar biasa sekali. Dan ini penting sekali untuk rumah tangga, sebab keluarga adalah pusat dari segala kegiatan. Masyarakat terdiri dari keluarga, dan bila keluarga bermasalah, maka gereja bermasalah, masyarakat bermasalah, dan negara bermasalah. Dengan demikian sukses dari gereja, ya, masyarakat dan suatu bangsa tergantung kepada pengaruh rumah tangga. Nah, sekarang kita mau coba lihat menurut Adventist Home itu, cinta itu harus bagaimana rupanya? Nah, kalau kita lihat Adventist Home halaman 109 dikatakan a house with love in it, where love is expressed in words dengan kata-kata, and looks dengan cara lihatnya, and deeds is a place where angels love to manifest their presence and hallow the scene by rays of light from glory. Luar biasa sekali kalau gitu, ya. Rumah tangga itu atau cinta itu harus diekspresikan dengan apa? Kata-kata, pandangan mata, kemudian perbuatan. Jadi bukan hanya I love you, sweetheart. Ya, padahal ya perbuatannya ya, tidak begitu. Jadi dan pandangan mata. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali. Satu waktu manajer pulang ya, bawa dia punya briefcase. Jadi dengan demikian dia pulang dengan problemnya. Langsung sampai di rumah dia langsung juga buka komputer. Lihat istrinya sedang kerja. Hey, sweetheart, ya. Kemudian besoknya gitu lagi, dia pulang bawa dia punya briefcase dan problem, dan langsung juga dia punya buka dia punya komputer. Ya, kemudian istrinya, gimana? Oh baik saja. Kemudian gimana? Baik saja. Ya, kemudian lusanya juga begitu saja. Akhirnya sang istri tidak tahan lagi, sebab dia datang, kemudian buka dia punya komputer, kemudian langsung sibuk dengan pekerjaan, tidak bilang apa-apa. Dan sang istri tanya, "Hey George, do you love me?" Apa-apa? Do you love me? Iya, kenapa? Ya. Do you love me? Ya, I love you. Kemudian istrinya jawab apa? Kalau love you bilang-bilang, love me bilang-bilang dong. Jadi bilang-bilang dong. Rupanya banyak orang yang terlalu sibuk sampai tidak bilang I love you. Saudara-saudara sekalian, kasih sayang harus dikatakan, juga dengan pandangan mata dan juga dengan tindakan. Dan untuk itu kita harus ingat bahwa Yesus harus menjadi pusat. Ya, buatlah sebuah lingkaran, kemudian buat titik tengahnya. Dan apa titik tengahnya? Itu Yesus Kristus. Dan kita itu adalah jari-jari menuju ke titik tengah. Lebih dekat kita kepada Yesus, lebih dekat satu sama lain. Itulah sebabnya penting setiap rumah tangga mempunyai waktu bersama dengan Tuhan, mempunyai waktu di dalam kebaktian, berdua bersama-sama, family that pray together, live together, stay together. Itu sangat penting sekali. Rumah tangga akan tetap tinggal bersama-sama kalau mengutamakan Tuhan. Nah, untuk itu bagaimana ya supaya kita bisa menumbuhkan kasih sayang? Supaya jangan sampai sudah lama menikah, satu di ujung kiri, satu ujung kanan. Bagaimana caranya? Pertama kita harus pelukan mesra. Oh, pelukan mesra. Oke. Kemudian saling memandang dengan senyum. Dan kalau kerja, telepon, atau kirim SMS, atau WA, dan nyatakan Anda mengasihi dan merasakan kehilangan dia. Supaya dia rasa bahwa dia itu diperhatikan. Oke. Kemudian tolong pasangan Anda tanpa diminta pertolongan. Jadi lihat dia sibuk, langsung buat sesuatu. Langsung kita support kepada pasangan kita yang lagi repot. Kemudian puji pasangan di depan teman. Supaya dia rasa bahwa dia tetap dihargai. Lalu jangan lain, pernah dengar itu pasangan yang istrinya yang bicara-bicara tentang perempuan yang gemuk, kemudian langsung suaminya katakan kepada orangnya, "Oh, itu belum apa-apa, lihat dulu istri saya."
Jadi Itu adalah satu hal yang tidak baik. Jangan coba merendahkan istri atau pasangan di depan orang. ya. Terus kita berikan nota kasih sayang, leave a note, ya, I love you. Ya, jadi dia bisa merasakan bahwa kemesraan itu tetap berlangsung. Minta pendapatnya, sering berdialog bersama-sama. Perlu pillow talk. Ya, lagi mau tidur ngobrol-ngobrol. Ngobrol dulu, saya pelukan, kemudian bercerita. Itu satu hal yang sangat bagus sekali untuk mempertumbuhkan kasih sayang. Ya. Terus belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebab ingat tadi sudah dikatakan bahwa Yesus haruslah jadi pusat daripada lingkaran keluarga itu. Makin dekat kita pada Yesus, makin dekat kita pada satu sama lain. Kemudian kita perlu untuk berdua bersama-sama, ya. Dan kemudian berikanlah hadiah kesukaannya. Iya. Banyak lagi hal yang lain, namun oleh sebab waktu, ya, kita coba masuk kepada kesimpulan. Jadi apa kira-kira yang kita bisa simpulkan dari pembahasan kita ini? Bagaimana cinta itu harus bertumbuh. Jangan hanya waktu pacaran aja mempunyai perhatian, tapi sampai sudah tua makin mempunyai perhatian Jadi sama cinta lain. itu adalah satu tanaman, menurut Mrs. White, yang harus Disiram. terus dan disiram, dipelihara dengan baik-baik, dan kemudian segala macam rumput-rumput yang menghalangi pertumbuhannya itu harus dicabut. Kecemburuan atau lalang-lalang, ya, kecemburuan, kedengkian, iri atau kepentingan diri hati, itu harus dibersihkan. Kemudian biarlah ini bertumbuh satu tanaman yang subur. Kemudian cinta berhubungan dengan kebahagiaan dan berhubungan dengan kesehatan. Ingat, tadi sudah kita bicarakan bagaimana dampak kasih sayang itu kepada tubuh kita. Bukan hanya kepada tubuh kita, juga kepada janin yang di dalam rahim. Ya, ingat apa yang kita bahas tentang Harvard Study? Ya, relationship. Dan saudara-saudara, sampai umur 90-an, yang mengasihi satu sama lain dan mendapatkan kasih sayang itu, kemungkinan untuk pikun itu sangat kecil. Ya. Tetapi kalau misalnya marah-marah terus, nggak akan sempat sampai 90 tahun, lebih cepat meninggal juga. Baik. Cinta itu harus dinyatakan dengan kata-kata, pandangan mata, dan tindakan. Ya. Ini sangat penting sekali dalam rumah tangga supaya cinta tetap dapat bertumbuh. Ya. Ya, kita benar-benar jatuh cinta kalau kita memikirkan kebahagiaan pasangan itu. Jadi tidak selfish. Kita lihat happiness daripada pasangan itu, dan kita juga ikut memberikan support kepada kebahagiaannya. Ya, kemudian ingatlah, Tuhan sumber cinta. Hanya dengan lebih dekat kepada Tuhan, kita dapat memupuk cinta, kasih sayang satu sama lain, dan ini adalah satu hal yang bisa membuat kita tetap berbahagia sekali. Ya, oke. Ini saya lihat sesuai dengan rencana 1 menit lebih cepat, 30 menit harusnya untuk bahan-bahan presentasi. Persis, ya, setengah jam. Sekarang waktu untuk tanya jawab. Saya tidak tahu, oleh sebab tadi ada sedikit kelambatan, apakah kita punya waktu 30 menit untuk ini? Masih ada? Baik. 30 menit. Oke. Baik. Bagus. Jadi bagaimana ini Leo Bapak Sumampau, ya? Ada pertanyaan yang masuk? Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, Pendeta. Dan banyak sekali. Terima kasih banyak atas pembahasan yang telah dibawakan. Luar biasa, baik sekali ya. Bagi saya sebagai suami, ini pelajaran berharga ini ya. Pelajaran bukan hanya untuk pemirsa. Untuk kita juga. Kalau istri hamil lagi harus dapat kasih sayang. Ya, betul. Baik, bagi pemirsa setiap Hope Channel yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada, jika Anda ingin bertanya, saudara boleh mengirimkan pertanyaan saudara ke call center Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau bisa melalui juga akun media sosial Hope Channel Indonesia, yaitu Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah mencantumkan nama saudara, tetapi cukup mencantumkan lokasi di mana saudara berada dan juga ya pertanyaan yang saudara ingin tanyakan. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
memasuki sesi tanya jawab ya, sesi yang kedua. Ya. Pendeta Kuntara dan Ibu Pendeta Kuntara, ini ada pertanyaan Dari pertanyaan minggu lalu. dan ini pertanyaan dari minggu lalu nih, Pendeta dan Ibu Pendeta, yang belum sempat terjawab. Dan ini jauh sekali nih, dari Sorong, Papua Barat. Wah, Ya. sekali. Oke, pertanyaannya sebagai berikut. Yesus berkata bahwa bisa bercerai jika salah satu memang Yesus ceraian. Nah, silakan jawab Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya, itu sebenarnya last resort ya. Kalau bisa kita mengampuni satu sama lain ya. Kan dibilang Alkitab 70 kali 7. Jadi 490 kali. Unlimited forgiveness. Itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, ya oke, ya, kita adakan perceraian. Sebab perceraian never solve the problem. Ya, apalagi kalau ada anak, ya, kita kan terus lihat itu anak, dan itu bisa luka yang sudah terjadi itu dikorek-korek terus. Kapan mau sembuhnya? Nah, mari kita dengar dari bagaimana dengan Alkitab ini. Panjang lebar itu bisa jadi. Oh ya, artinya Tuhan tidak mengendaki perceraian, ya. Dan kita mau ada Tuhan mengendaki supaya kita itu hidup dalam rukun dan damai dan senantiasa, ya. Dan yang menyebabkan adanya perceraian waktu dulu itu adalah oleh sebab dibilang kekerasan hatimu, ya itu satu. Kemudian kalau misalnya ada perzinahan bukan berarti harus ada perceraian, ya. Tetapi ya, adanya satu luka oleh sebab itu sumpah pernikahan itu yang telah terpecahkan, ya. Itu memang ada alasan untuk perceraian, tetapi bukan berarti harus, ya. Tetapi kalau siap untuk mengampuni, kemudian mereka bisa dapat kembali mengasihi satu sama lain. Dan pengampunan itu seperti yang Catherine sebutkan tadi adalah sesuatu hal yang tidak terbatas. Jadi tetap dapat kembali memupuk akan kasih sayang. Dan itu terjadi kepada banyak orang, ya, ada masalah ketidaksetiaan, tetapi akhirnya dapat sembuh kembali, ya. Amen. Dapat kembali lebih erat daripada semula, lebih daripada semula bahkan. Terima kasih atas jawabannya, Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan kita berikutnya. Pernikahan sudah 25 tahun, tapi masih suka pakai kata-kata kasar tiba-tiba ke istri saat berkomunikasi. Alasan suami ketika diprotes istri, sudah watak dan mirip bapaknya, nggak bisa berubah. Ada saat istri sedang sensitif, tidak bisa terima kata-kata kasar, dan jadi pertengkaran yang berhari-hari dan komunikasi suami istri hanya lewat anak-anak. Sehatkah pernikahan ini, Bapak dan Ibu Pendeta? Ini pertanyaan dari Bandung. Dari Bandung ini. Wah, jelas dong nak sehat ya. Ini lagi-lagi kesalahan dari komunikasi. Istri lagi sensitif, mungkin lagi dalam keadaan hormonal imbalance. Dengar kata kasar kayak gitu jadi lebih sensitif, jadi timbul pertengkaran. Jadi begini, ya, mengenai masalah watak, ya memang ada orang datang dari suatu daerah tertentu, dia kadang-kadang bisa lebih kasar daripada daerah yang lain. Tetapi aneh ini datangnya dari Bandung. Kalau Bandung kan biasanya kan lebih lemah. Tetapi mungkin pasangannya datang dari tempat yang lain. Oke. Jadi kadang-kadang itu masalah budaya. Ya. Yang kedua adalah masalah temperamen. Ya, masalah temperamen itu ada beberapa temperamen yang kita pernah tulis buku tentang komunikasi keluarga, ya, beberapa tahun yang lalu. Ya, ada yang disebut temperamen kolerik, ya, ada flegmatik, ya, ada sanguin, ya, ada melankolik. Nah, mereka yang kolerik itu memang artinya sifat gampang sekali marah dan kadang kasar, ya. Jadi temperamen itu, ya, memang pembawaannya yang demikian, ya. Kemudian ada juga oleh sebab mungkin makanannya atau mungkin juga kurang tidur, ya. Jadi kembali kepada masalah pola hidup, ya. Makan yang banyak makan daging kadang-kadang kecenderungan juga untuk kasar, ya. Artinya sifat gampang marah maksudnya. Nah, sekarang ada satu buku yang saya pernah baca yang ditulis oleh Dr. Tim LaHaye mungkin sekitar 40-50 tahun yang lalu, ya. Judulnya adalah Spirit Control Temperament. Ya. Jadi artinya Roh Tuhan bisa menuntun kita supaya kita ada pengembangan di dalam sikap, ya, tindakan dan cara berkomunikasi. Jadi dengan demikian segala sifat kasar itu dapat dikuasai dengan kuasa Tuhan. Sebab temperamen itu
ada segi baiknya, ada segi buruknya. Jadi yang dikembangkan adalah yang baik, kemudian yang buruk itu dikalahkan. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang mungkin. Tetapi kalau harus komunikasi dengan anak, itu tidak sehat. Melalui anak. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Pendeta. Jadi begitu. ya. Silakan. Dan jauh masih ada waktu. Sampai setengah jam aja. Oke. Ini ada yang dari Kalimantan Barat bertanya, ada orang minta sumbangan dengan istri, tetapi suami sedang tidak ada di rumah. Ini bisa dikasih atau tidak Pendeta? Pertanyaan ini katanya. Jadi suami tidak di rumah, ada orang minta sumbangan, apakah istri boleh kasih atau enggak ini? Ya, artinya kita bisa mempunyai kesepakatan ya. Misalnya terserah di Indonesia mau kasih berapa, kalau 100.000 boleh dikasih tanpa ada diskusi. Persetujuan ya. Nah itu ya dua. Sudah ada persetujuan sebelumnya. Jadi nggak usah tunggu. Ini istri saya nggak ada, jadi saya nggak berani kasih. Itu namanya DKI ya. Apa katanya itu dibawa ke tiap istri. Jadi kita harus ada persetujuan lebih dulu. Kalau ini bisa kita kasih aja. Itu menurut saya. Jadi dalam persetujuan itu adalah sampai jumlah berapa yang sang suami atau istri bisa keluarkan tanpa perundingan. Ya. Jadi misalnya kan sang suami juga harus ada dompet ya. Kalau misalnya uang harus bayar parkir misalnya, kan tidak perlu harus tanya istri dulu boleh atau tidak. Ya. Sebab ada satu jumlah tertentu di mana sudah ada persetujuan sebelumnya. Tetapi kalau nyumbangnya itu besar sekali ya, itu sudah seharusnya dirundingkan lebih dahulu. Oke, saya rasa itu yang kami punya jawaban. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini pertanyaan berikutnya dari Sumatera Utara. Kenapa di Alkitab hanya ditulis anak laki-laki akan meninggalkan orang tuanya? Lalu bagaimana dengan anak perempuan? Oke. Sudah pasti yang dimaksudkan dengan laki-laki, ya anak laki-laki, oleh sebab anak laki artinya laki-lakinya yang bertanggung jawab untuk segala kebutuhan di dalam rumah tangga, bukan? Ya, jadi ini ditulis pada saat banyak istri tidak bekerja, umumnya lebih banyak di rumah ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan rumah tangga adalah sang suami. Jadi laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, artinya apa? Dia sudah cukup dewasa untuk bisa berdiri sendiri, tidak tergantung lagi kepada orang tua. Sebab ada orang yang sudah 35 tahun masih tetap sudah menikah dan punya anak tetap sama orang tuanya. Artinya dia masih belum bisa berdiri sendiri. Nah, yang diharapkan adalah kalau orang itu sudah dewasa secara fisik, secara mental, secara rohani, kemudian secara intelek, kemudian juga bisa punya persiapan pekerjaan, artinya dia bisa bekerja untuk membiayai keluarga. Ya, dengan demikian maka makanya disebut meninggalkan akan bapak dan ibu. Ya. Oke. Terima kasih Pendeta. Ini pertanyaan kembali dari Medan ini. Jadi pertanyaannya, wah ini saya lihat cukup berat ya. Orang tua mengharuskan nikah dengan satu suku. Kalau kita melawan hukum kelima katanya. Kalau kita ikuti, jadi bisa masalah rumah tangga dengan istri pilihan orang tua kemudian. Ada solusi, Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya, sebenarnya ini ya saya katakan ya. Kalau orang itu dari culture A, ya, dan suami dari culture B, ya. Kemudian dia masuk jadi Kristen, jadi culture C. Ya. Culture C Kristen itu because the word of God, artinya firman Tuhan itu is speaking above all cultures, apakah itu culture A atau culture B. Jadi kalau benar-benar mereka masuk dalam culture C, tidak menjadi satu permasalahan. Biarkan mereka itu berbeda suku. Yang memang terbaik adalah kalau bisa sama suku, sama dalam semuanya ya, kecuali seks ya. Sebab katanya itu akan menyebabkan mereka punya adjustment akan lebih mudah. Baik, jawaban daripada saya adalah sesuai dengan Efesus 6 ayat 1 ya, taatlah kepada orang tua ya, Bapak Ibumu di dalam Tuhan. Ya. Jadi artinya tidak melanggar
tidak melanggar hukum Tuhan ataupun hukum Alkitab kalau seandainya memang orang tua itu mau supaya satu suku tetapi tidak dalam satu agama, ya, dan anak itu menolak, ya. Jadi bukan tidak melanggar hukum, ya. Kenapa? Sebab dikatakan bahwa taat kepada Tuhan, orang tua yang di takut. dalam Tuhan. Oke. Dan pada prinsipnya pernikahan satu suku itu dan apalagi satu suku satu agama adalah hal yang baik, ya. Terbaik. Kenapa? Kalau baca dalam Ishak, bukan pengalaman Ishak lah, ya, di dalam buku Kejadian 26 ayat 34-35 dikatakan bahwa Ishak, ya, itu sangat sedih sekali. Kenapa? Oleh sebab Esau telah mengambil Yudit, ya, dan itu adalah tidak satu suku, ya, dan itu memberikan satu kesusahan, bukan hanya satu suku tetapi oleh sebab tidak mempunyai agama yang sama, ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kathleen, lebih banyak persamaannya lebih bagus, artinya sukunya, artinya agama sama, itu yang sangat penting, agama yang sama, suku yang sama, kemudian pendidikannya yang seimbang, kemudian interestnya yang sama dan sebagainya. Tetapi, ya, yang paling utama adalah, ya, agama atau mempunyai Tuhan yang sama. Itulah yang menjadi dasar yang bisa mengatasi berbagai macam persoalan dalam rumah tangga. Baik. Terima kasih banyak jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Kalimantan Timur. Bagaimana dengan suami yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, termasuk pendapat istri dan anaknya? Ini adalah satu perkara yang tidak mudah untuk diatasi, ya, sebab tidak mendengar pendapat itu adalah salah satu tanda daripada kurang dewasaan. Sebab bagaimanapun seseorang punya pengalaman, kepintaran dan sebagainya, perlu untuk bisa mendengar pendapat. Jadi untuk itu hanya dengan kuasa Tuhan. Hanya dengan kuasa Tuhan, ambillah waktu untuk, ya, berdoa bersama-sama, baca firman Tuhan bersama-sama, dan Roh Tuhan yang berbicara untuk melihat bahwa rupanya kadang-kadang kita bisa salah juga. Ya, kita masing-masing, ya, saya pernah berpendapat bahwa saya, ya, itu selalu benar. Tetapi, ya, sesudah melihat kepada tulisan Alkitab ataupun juga buku-buku rohani yang lain, oh, rupanya saya punya pandangan ini salah, ya. Dan itu hanya terjadi dengan kuasa Tuhan, ya, untuk menyadarkan seseorang. Jadi kembali, banyak berdoa, biarlah Roh Tuhan yang berbicara sehingga bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Datang kepada Tuhan, kunci daripada rumah tangga yang bahagia. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Pendeta. Pemirsa, kami mengingatkan kembali kepada para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun bisa melalui akun Facebook atau YouTube. Pertanyaan masih dari Kalimantan Timur, Pendeta dan Ibu Pendeta. Kalimantan banyak pertanyaan, ya. Ya. Tapi bukan banyak masalah, Pendeta, ya, ini. Bagaimana? Banyak masalah untuk Jakarta, ya. Okay. Bagaimana dengan suami yang tidak menyerahkan gajinya kepada istrinya? Mohon Pendeta Kontaraf menjelaskan. Terima kasih. Wah, nggak ada kepercayaan kepada istrinya, ya. Jadi sebelum menikah, ya, harus ada persetujuan bersama-sama, ya, siapa yang akan pegang uang, ya. Jadi ada keluarga yang suami lebih bisa pegang uang daripada istrinya. Ada juga istri yang lebih bisa pegang uang daripada suami, ya. Jadi, tapi kadang-kadang itu tergantung juga pada budaya tertentu. Kadang-kadang ada budaya tertentu, misalnya orang-orang Tionghoa, ya, banyak di beberapa tempat, artinya masa dulu, ya, selalu pokoknya dia yang terima uang, ya, kemudian dia hanya berikan kepada istrinya apa yang diperlukan saja untuk makanan, ya, ya, dan sebagainya. Tetapi dia tetap pegang uang, ya. Jadi perlu ada persetujuan. Kalau seandainya ada permasalahan sesudah ini menikah, ya, maka perlu apa yang disebut
rapat keluarga. Open communication. Open communication. Jadi bisa tanya terus terang, kan namanya suami istri ya, tidak boleh harus ada rahasia satu sama lain ya. Jadi apa yang menyebabkan sang suami tidak mau memberikan gajinya kepada istrinya? Mungkin oleh sang istri tidak bisa pegang uang, uang ya. Jadi apa saja ya yang dibutuhkan ya, beli ya apa saja ini. Sekarang zaman credit card, saya tahu ada orang yang tidak bisa simpan credit card ya. Jadi apa saja dia beli ya, jadi akhirnya credit card satu sudah over limit, muncul lagi dan kredit card kedua dan sebagainya. Sampai jadi bangkrut. Iya, sampai bangkrut ya. Jadi kalau sampai tidak diberikan itu, mungkin itu sebabnya. Apa istilahnya itu, orang yang kan selalu shopping, maunya shopping saja. Until you drop dead. Shopaholic atau apa? Ya, ada yang workaholic, tetapi ada juga shopaholic ya. Artinya kecanduan untuk belanja. Jadi kalau seandainya suami yang simpan, selama itu bisa menjamin kebutuhan rumah tangga dan juga ada uang simpanan, artinya maksudnya ada uang tabungan ya, dan sebagainya, itu sebetulnya it's okay ya. Jadi tidak selamanya harus istri yang pegang uang ya. Untuk kami ya, kami sama-sama pegang uang. Jadi kami joint account ya. Jadi tidak ada masalah. Memang ada yang account di sini banyak sekali, suami istri account, istri sendiri, suami account sendiri. Tapi lebih bagus joint account, jadi kita bisa sama-sama berunding. Iya, dan ada kepercayaan satu sama lain ya. Itu yang saya bisa berikan. Jadi saya tidak mau membela suami atau tidak mau membela istri ya, tetapi merundingkan sebelumnya, dan kalau sudah sempat menikah dan belum sempat merundingkan, biarlah rundingkan, bikin rapat, open communication ya. Ingat ya, selalu ada anggaran di dalam rumah ya. Jadi anggaran untuk kebutuhan rumah, kebutuhan makanan, kebutuhan peralatan, dan perlu harus ada simpanan, tabungan ya. Kenapa? Sebab masa paceklik bisa saja terjadi. COVID-19 bisa tiba-tiba datang dan mungkin seorang bisa kehilangan pekerjaan, maka harus ada tabungan untuk mengatasi masalah itu. Oke? Pendeta, ini ada pertanyaan dari Palopo. Wah, ini pertanyaannya agak dalam ini, Pendeta. Oh, iya. Pertanyaannya adalah, bisakah melakukan hubungan suami istri pada malam Sabat? Wah, silakan jawab Pendeta dan Ibu Pendeta. Bisakah melakukan hubungan suami istri pada malam Sabat? Nggak bisa dengar, pecah suaranya. Pada malam apa? Malam Sabat. Sabat. Iya. Wah, kenapa tidak boleh? Bagaimana Adam dan Hawa waktu diciptakan hari Jumat? Ya. Hari pertama sesudah mereka hidup ya, mereka bermesraan satu sama lain. Mereka ya, saya rasa sudah berhubungan seks juga waktu itu. Ya, jadi ya, hubungan seks jangan adalah sesuatu perkara yang bersifat sekular. Sebab itu adalah satu kegiatan untuk membahagiakan satu sama lain. Suami membahagiakan istri, membahagiakan suami ya. Jadi biarlah suami istri menikmati hari Sabat dengan adanya hubungan intim satu sama lain. Ya, jadi kalau pandangan saya dan juga sepanjang pengetahuan yang saya telah artinya teliti di banyak tempat dan sebagainya, ya tidak masalah. Baik. Jadi, ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Lampung. Iya. Kenapa pada zaman ini dalam kasus perceraian istri yang lebih banyak menggugat suami? Bisa saja oleh sebab suami yang menyeleweng. Tapi lagi-lagi saya katakan ya, bahwa divorce is not the solution. Perceraian bukanlah menjadi satu solusi. Banyak sekali persoalan yang bisa diatasi kalau punya KPH, ya.
Jadi perlu untuk mempunyai biblical principles again yang dikatakan forgive one another 490 kali, berarti unlimited forgiveness. Yeah. Itu yang terbaik, itu yang akan menyelamatkan keluarga. Ya, sebab tidak bisa diatasi dengan perceraian. Oke, jadi kembali saya tadi hanya baru berikan introduction ya, bahwa mungkin lebih banyak suami yang menyeleweng, ya. Tetapi poinnya adalah bahwa rumah tangga itu kasih sayang itu harus bertumbuh. Ya. Mungkin ada hal yang sang istri tidak merasa puas, ya, dalam kehidupan memiliki akan suami, ya, oleh sebab mungkin juga suap kasar atau mungkin juga kebutuhan yang lain tidak terpenuhi. Kadang-kadang sang suami tidak pernah memikirkan akan sang istri dan sebagainya. Jadi oleh sebab merasa tidak puas, ya, maka itu yang menyebabkan ya istri menggugat akan untuk bercerai. Ya. Itulah sebabnya pelajaran malam hari ini adalah supaya sang suami dan istri mempunyai kasih sayang yang bertumbuh satu sama lain. Ya. Makin lama makin sayang. Ya. Kami sudah berapa tahun kawin? Sudah 42 tahun ya, 42 tahun ya, masih tetap sayang. Satu sama lain, kami sudah ada anak, dan cucu, melampaui masa kesusahan, termasuk salah satu anak kami meninggal, tapi kita justru peristiwa itu menyebabkan kita dapat lebih erat lagi satu sama lain menghadapi semua tantangan itu bersama-sama. Ya, kemudian sekarang sudah dengan anak dan cucu. Ya, tidak kemarin cucu dan anak dan menantu dan keponakan datang, ya, tapi harus dari jarak jauh sebab COVID-19. Jadi social distancing ya. Mereka menyanyi Happy birthday, tapi di pekerangan. Oke. Jauh-jauh. Jadi hanya ini, bye-bye. itu satu kebahagiaan untuk kita, ya. Jadi kita berbahagia sampai di hari tua. Mudah-mudahan kita bisa umur panjang terus. Ya. Semoga Tuhan izinkan ya. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pendeta. Ini dari Batam. Pertanyaannya adalah bagaimana hierarki rumah tangga menurut Alkitab? Ya, hierarki dalam rumah tangga ini katanya. Silakan Pendeta. Hierarki Tuhan yang paling ya, yang di Tuhan itu ya. Ada Adam disebut jadi kepala rumah tangga, tetapi istri itu adalah bukannya di bawah sang istri, tetapi dikatakan adalah tulang rusuk yang diambil dari ada istri yang diambil tulang rusuk daripada sang suami. Itu artinya equal. Ya. Artinya, not to be trampled, tidak boleh diinjak-injak, tetapi untuk saling ya membutuhkan satu sama lain. Jadi penolong, sebagai penolong, pendamping, ya, partnership, ya, sebagai mitra di dalam keluarga. Jadi jangan langsung katakan, oh kamu harus dengar kepada saya, ya, jangan kamu harus dengar kepada saya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan di atas, tetapi suami ya adalah kepala. Ya, dalam arti kemudian baru istri, kemudian anak-anak, ya. Tetapi bukan berarti bahwa anak itu pun diinjak. Anak juga mempunyai hak memberikan pendapat, ya. Jadi kalau misalnya ada rapat keluarga, ya sang bapak pimpin atau kadang-kadang sang ibu yang pimpin, ya. Kemudian anak bisa memberikan pendapat kepada mereka supaya ada satu keterbukaan dalam rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga itu demikian erat, ya, maka itu menyebabkan anak itu pun senang dalam rumah tangga. Sebab kalau misalnya mereka tidak merasa bahwa dicintai, kemudian selalu disalahkan, ya, dimarah-marahin terus. Ada satu buku yang kita baca, Never Good Enough. Ya, tidak pernah anak itu cukup baik, ya. Nah, itu adalah satu hal yang sangat artinya yang sangat disesalkan. Jadi perlu ya ingat bahwa hierarki tersebut adalah untuk menunjukkan masing-masing mempunyai hak, ya, mempunyai hak untuk memberikan pendapat. Tapi Kristus adalah di atas semuanya. Amin. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya kembali dari Medan. Iya. Kenapa saat ini uang sangat erat hubungannya dengan sayang?
Malah ada lifestyle satu suku di Indonesia, ada uang abang disayang, tiada uang abang dibuang. Aduh, mata duitan bener itu. Oke, sepertinya cinta dekat dengan sayang, kebutuhan dan mungkin uang. Sebab banyak perceraian menurut survei disebabkan uang. Gimana mengatasinya berhubungan dengan 8 ujian cinta? Wah. Terima kasih. Oke. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Namun ya, coba buat berbagai macam survei-survei yang lain yang ternyata uang tidak menjadi sumber kebahagiaan, tidak menjamin keluarga. Kita ambil contoh ya. Saya tidak tahu kalau saya sempat pernah sebutkan tentang Steve Jobs ya. Steve Jobs ya, dia bangsa kan, dia bilioner secara US dollar ya, tetapi apa yang dia kurang? Relationship ya, yaitu hubungan santai ya. Nah, dan saya tahu juga ya rumah tangga yang pada saat mereka sederhana mereka rukun, sesudah makin lama makin jaya, keuangan makin baik ya, ternyata justru lebih buruk dia punya hubungan suami istri. Jadi kembali ya, uang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi relationship, kasih sayang lebih penting daripada itu, dan biarlah masalah keuangan diatasi dengan hubungan yang baik. Maafkan oleh waktu yang sudah habis ya, sudah 1 jam ini. Kita masih ada waktu, Pendeta dan Ibu Pendeta. Sepertinya masih ada waktu sih, Pendeta. Silakan. Masih kita boleh menjawab pertanyaan ya? Iya. Oh, silakan kalau boleh. pertanyaan. Ini pertanyaan berikut ini singkat tetapi sangat luar biasa nih, Pendeta. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi istri yang hobinya marah-marah? Hobi lagi dibilang ini, marah-marah hobinya. Silakan, Pendeta. Baik, Bagaimana? apa namanya? Ini dari lama ini. Nggak disebutkan ini daerah mana. Cuman ini menarik buat saya. Hobinya marah-marah. Masuk dari call center ini. Dari call center masuk nih, Pendeta. Oke. Jadi sekarang kita mesti lihat evaluasi apa ada penyakit ibunya ini, istrinya itu darah tinggi atau dalam hormonal imbalance seterusnya dan sebagainya. Dan kemudian pasti mesti ada sebabnya. Jadi karena sebabnya itu harus dicari tahu supaya kita bisa solve the problem because of the causa, karena penyebabnya. Oke, nah sekarang ya orang marah itu untuk apa dia marah? Ya. Dia marah untuk menunjukkan bahwa dia ada power. Ya, okay. Jadi kalau gitu dia haus kepada Kekuasaan. kepada kekuasaan. Ya. Jadi kalau begitu ya harus ada sesuatu yang menyebabkan dia haus kepada power. Ya. Kembali mungkin juga dia adalah seorang yang kolerik. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya dia kolerik, kemudian juga suaminya juga kolerik, ya, maka terjadilah selalu pertengkaran terus-menerus. Tetapi kalau misalnya suaminya itu adalah flegmatik ataupun melankolik, ya marah-marah istri, ya, maka dia seperti diam aja, ya, tenang aja, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan, tidak peduli. Tapi penyebab daripada ini, jadi mungkin bukan hobinya, ya, tetapi oleh ya pembawaan. Kemudian ya, sang suami bisa secara dewasa dan berbicara kepada istri secara dewasa, yaitu kira-kira apa tujuan daripada marah itu, ya, apa untungnya, ya. Kemudian bisa katakan satu kalimat yang saya ingin sebutkan, angry accomplish nothing. Ya, betul itu. Ya, marah itu tidak akan mencapai seperti tujuan yang diharapkan. Ya, jadi orang bisa berbeda pendapat, mempunyai satu permohonan, tetapi bisa dinyatakan dengan ya secara dewasa kasih sayang. Misalnya menggunakan I statement. Ya, saya rasa ya saya tidak sependapat dalam soal ini. Ya. Kebutuhan kita banyak dalam rumah tangga, ya. Jadi mungkin kita perlu ada jalan keluar. Jadi hadapi dengan dewasa, ya. Jadi tidak perlu dengan marah tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Tetapi kembali mungkin makanan yang menyebabkan dia gampang marah,
temperamennya atau kurang tidur, hormonal imbalance. ya. Betul. Jadi harus dicari dia punya akar, Akar. kausanya, ya, supaya dapat diatasi dengan baik bersama-sama. Oke? Oke. Saling tolong menolong ya. Terima kasih. Iya. Nah, Iya. ini ada satu pertanyaan kembali yang agak sedikit panjang ya. Bagaimana dengan ketentuan terkait dengan pencari nafkah dalam rumah tangga? Apakah harus suami atau bisa juga istri? Bagaimana kalau penghasilan istri lebih besar dari suami? Karena kebanyakan kasus, istri jadi lebih berkuasa dan suami jadi lebih sensitif dalam hal ini. Apakah ada ayat Alkitab yang menguatkan akan hal terkait dengan pencari nafkah dalam rumah tangga? Apalagi sang suami masih belum memiliki penghasilan yang mapan. Wah, oke. Wah. belum ada Bagaimana? penghasilan yang mapan tapi sudah married ya. Nah, itulah makanya Saudara- dikatakan harus dewasa dulu. Iya. Jadi, sekarang sudah oleh sebab suasananya sudah married, menikah, ya. Jadi mungkin harus dicarikan adalah pemecahannya. Solution. Ya. Suami istri ya bisa merundingkan bersama-sama. Kembali ya, dua Communication. menjadi satu dan harus mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan bagaimana mengatasi masalah kebutuhan-kebutuhan keluarga. Saya tahu satu keluarga juga berbentuk peranan. Ya, seorang Philippines, ya, mungkin saya tidak tahu kalau orang-orang yang mendengar pernah dengar Aina Longway, ya. Dia dokter, ya, dia yang jadi profesor, suaminya yang jaga anak anaknya. dan yang masak di rumah. Jadi tukar peranan itu oleh persetujuan mereka, sebab istrinya lebih dibutuhkan di situ, ya, untuk menjadi dosen di IAS. Kemudian itu sampai pindah ke Southern Adventist University begitu, ya. Dan saya kenal seorang saya rasa di Denver juga, ya, sang suami yang jaga di rumah, ya, siapkan masak apa semua, jaga anak-anak, kemudian sang suami istri yang kerja oleh sebab dia perawat dan gajinya lebih besar, lebih tinggi, dan suami ya bukan perawat. Kalau Amerika kan perawat gajinya tinggi. Jadi oleh sebab kebutuhan yang menyebabkan demikian, tetapi harus ada persetujuan bersama-sama. Jadi persetujuan bersama-sama, dan gaji yang lebih tinggi tidak harus membuat tinggi hati, ya. Istri saya selama kita hidup dia punya gaji lebih tinggi dari saya. Jadi oleh sebab dia dokter, ya saya pendeta, kan gajinya dokter lebih tinggi daripada pendeta, ya. Sampai kepada general conference juga dia gaji lebih. Tetapi ya kita bukan menyebabkan ini uang gua, itu uang lu, ya. Enggak. Kita satu account, ya, sama-sama, ya. Jadi bagaimana untuk mengatasinya kembali? Komunikasi keluarga, memenuhi kebutuhan, ya, dan jangan tunjukkan adanya power struggle, ya, menunjukkan power, ya, saya lebih tinggi uang gajinya, saya lebih pintar, ya. Tetapi ya, suami berusaha membahagiakan istri membahagiakan suami, maka rumah tangga itu akan rukun dan langgeng, ya. Baik, saya rasa kalau secara waktu sudah tidak ada, ya. Sudah 9:23 di sini. Oke. Jadi, Izinnya kita untuk menjawab pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pendeta. Ya, Oke. Karena di studio masih ada 5 menit katanya untuk menjawab pertanyaan. Nah, kebenaran pertanyaan terakhir ini dikutip dari Alkitab nih, Pendeta. Pertanyaan adalah, apakah kata-kata romantis di Kidung Agung 1 masih tepat diucapkan atau dikatakan pada usia yang sudah tua, Pendeta? Oh iya. Kidung Agung 4 ayat 1-7 itu di situ ada betapa cantiknya manisku, sungguh cantik bagaikan merpati, gigimu bagaikan kawanan domba. Ini saya secara singkat, lehermu seperti menara Daud. Nah, ini kan cocok nggak nih kalau kita sudah tua mengatakan yang romantis begini? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya masih tetap, tadi pagi saya bilang, hello sayang. padahal udah 73. 73, sama-sama kita satu umur 73. Kita masih tetap mengatakan kasih sayang dan sebagainya, saudara-saudara sekalian. Tetapi begini, ada cerita, ya.
ini orang sudah tua sekali, mungkin sekitar 25 tahun. Kemudian dia selalu panggil istrinya 25 itu tahun sudah tua. sekali, mungkin 90 tahun ya. Iya. Ya, jadi dia selalu panggil istrinya itu sayang, sweetheart, Honey. ya, honey, sugar malah. Gula. Jadi temannya katakan luar biasa sekali, Anda sudah tua masih sebutannya sangat manis-manis sekali, luar biasa sekali. Kemudian sang opah ini kata, "Shh, jangan bilang-bilang sama dia ya, saya lupa namanya." Tapi untung lupa namanya, tapi pasti menyatakan kasih sayang. Ya, Ya. betul. Jadi beginilah, jadi pernyataan kasih sayang ya tetap harus dinyatakan walaupun sudah tua sekalipun. Sudah amnesia. Masing-masing tetap harus sebab kasih sayang adalah kebutuhan ya daripada suami. Satu waktu saya saya dengar radio ini Family Life Radio di mobil waktu saya di Maryland ya. Tanya jawab ya, seperti begini, tanya jawab. Kemudian satu orang bertanya ya, seorang wanita, bagaimana caranya supaya saya bisa dapatkan jodoh? Saya sudah kesepian sekali. Oh, Anda harus punya banyak teman ya, bergaul dan sebagainya. Tetapi sebelum itu moderatornya itu tanya ya, Umur berapa? Anda umur berapa? Langsung dia bilang, saya baru 85 tahun. Jadi umur 85 tahun juga masih perlu kasih sayang. Ya. Jadi maksud saya itu, jadi kita tetap membutuhkan kasih sayang, memberikan kasih sayang satu sama lain supaya tetap rumah tangga itu langgeng. Ingat, setan mau menjatuhkan keluarga. Yeah. Kalau kita tidak mempunyai kasih sayang, kalau salah satu tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, bisa cari kasih sayang di tempat lain. Ya, Oh, itu bahaya yang itu ya. bahaya. Jadi harus tetap pelihara kasih sayang. Oke? Baik, ini waktu berjalan dengan cepat sekali, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Iya. Pendeta Kathleen Kuntaraf. Kita sudah harus mengakhiri acara kita. Padahal masih banyak sekali pertanyaan yang ada di tangan kami ini. Tetapi saudara-saudara yang ada di rumah jangan khawatir. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab pada episode kali ini akan kami jawab di episode berikutnya. Jadi pastikan saudara tetap mengikuti acara Obsesi Hati setiap Senin jam 7 malam. Dan pertanyaan saudara akan dijawab oleh Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf. Baik, untuk mengakhiri acara kita pada episode kali ini, kami mengundang Ibu Pendeta Kuntaraf untuk melayangkan doa penutup. Baik, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami dapat mengadakan diskusi bagaimana Tuhan menginginkan rumah tangga kami bahagia. Biarlah kami tetap menyatakan I love you sweetheart, bukan hanya dengan kata-kata saja tetapi dengan kelakuan kami, dengan tindakan kami, dengan dukungan kami, sehingga kami mempunyai rumah tangga yang bahagia yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami, dalam nama Kristus Juru Selamat kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Ibu Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta. Sampai Pendeta bertemu di dan Ibu. Senin depan. Oke. Senin depan. Oke, Baik. bye-bye. Bye. Para pemirsa, sebagai pengingat saja bahwa pada setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat, kita tetap akan menyaksikan acara Obsesi Hati. Dan pada hari Rabu, pada pukul 6 sore, waktu Indonesia Barat juga kita akan mengikuti acara kebaktian permintaan doa. Dan pada hari Kamis, pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti acara Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam. Dan semua acara ini disiarkan secara langsung dari Studio Hope Channel Indonesia. Baik, pemirsa yang ada di rumah, sampai di sini acara kita, demikian acara kita, dan saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.